Salam, salam jumpa kembali dalam sekolah kehidupan. Sekolah yang tidak ada pernah tamat-tamatnya ini. Karena dalam kehidupan kita belajar, dan terus belajar sampai Tuhan memanggil kita. Terima kasih saya ucapkan kepada semua rekan pejuang kehidupan dimanapun saudara berada, yang terus mendukung channel ini sehingga channel ini terus berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe, dan menonton setiap video sampai dengan selesai. Ya, sehingga video ini tetap eksis, video ini tetap aktif ya, menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik, dan menyampaikan ilmu-ilmu kehidupan bagi kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini dapat kita jalani dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan berpengharapan kepada Tuhan. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang hidup ini adalah kesempatan. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Karenanya kita pergunakanlah sebaik-baik mungkin. Ya, segala apa yang ada, ya, yang Tuhan karuniakan kepada kita di dalam hidup ini, jangan sia-siakan. Ya, kalau diizinkan Tuhan punya suami dalam hidup ini, ya, jangan sia-siakan. Kalau Tuhan izinkan punya istri dalam hidup ini, jangan sia-siakan istri. Kalau Tuhan izinkan punya anak, jangan sia-siakan anak. Ya, kalau Tuhan izinkan punya orang tua, jangan pernah sia-siakan orang tua. Karena hidup ini adalah kesempatan, ya. Kesempatan untuk menghormati, menghargai suami. Kesempatan untuk mengasihi, menyayangi istri. Kesempatan untuk hormat dan tunduk kepada orang tua. Kesempatan untuk mengasihi anak, bertanggung jawab atas segala kebutuhan anak, mendidik, ya, menasehati, membimbing mereka kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita sia-siakan, ya, bisa saja tidak ada kesempatan kedua. Bisa saja ke depan akan timbul yang namanya penyesalan. Ya, akan timbul yang namanya penyesalan. Ya. Ada seorang ibu, dia menyia-nyiakan suaminya. Dia bilang, ini suami saya begono begini. Nah, sementara dulu si suami itu kan pilihan dia. Nah, setelah berkeluarga mulai didapatinya yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia sia-siakan suaminya, sehingga singkat cerita mereka pisah, mereka cerai, dan nggak begitu lama si istri ini menikah lagi. Nah, ketika menikah lagi, dia pikir dia akan dapat suami yang lebih baik daripada suaminya yang sebelumnya. Ternyata lebih hancur daripada suami yang sebelumnya yang dia dapat. Karena si laki-laki yang dia dapat ketika mau sama dia cuma melihat harta si perempuan ini, cuma melihat mobilnya, kebunnya, apa segala macam. Dia bukan sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi dia. Nah, sementara si suami ini sudah berkeluarga. Nah, si istri ini tadi menyesal. Ya, menyesal tiada guna. Karena apa? Selama mereka menikah, dia menyia-nyiakan istrinya. Ada juga kasus begitu juga, si suami menyia-nyiakan istri sehingga dia pergi dengan kuntilanak, ya. Dia pergi dengan wanita lain, ya. Nah, singkat cerita, wanita yang lain ini, wanita yang dia ketemu ini justru lebih hancur, lebih buruk daripada istri dia yang disia-siakannya. Ya, apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Ya, begitulah intinya. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan kita untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Ya, kesempatan kita untuk memperbaiki diri, kesempatan kita untuk mengabdi kepada orang tua. Karena ada kalanya satu waktu orang tua kita ini dijemput oleh Tuhan
Sehingga ketika selama hidupnya kita tidak menghormati, tidak menghargai orang tua ini, ketika dia meninggal, waduh, meraung-raung. Ya, ada sebuah kisah nyata, ada seorang anak, ya dia menyia-nyiakan orang tuanya pada masa hidupnya. Bahkan lebih parah, si anak ini dia pernah mencuri, ya, simpanan orang tuanya. Dia pernah mencuri uang, emas, ya, kalung ada disimpan di dalam bundel-bundel gitu, dirampok, dicuri sama dia. Ya, ketika orang tuanya lagi mandi, dia datang, dia curi ini harta benda orang tuanya ini. Untuk dia kabur, ya kita nggak tahu, ya, kemanakannya uang itu. Nah, singkat cerita, si orang tua ini tadi jatuh sakit dia karena kelakuan anaknya ini tadi, tukang begal ini membegal orang tua sendiri. Oh, itu ngeri. Orang tua sendiri dibegal. Sudah sakitlah ini. Orang tua ini singkat cerita meninggal. Nah, setelah meninggal, wah, si anak tadi dia berakting. Ibuku, mamaku, sayang aku samamu, katanya. Mbak, kita yang mendengar, sayang kok dibegal. Ya kan? Nah, 1 tahun pertama kematian orang tuanya, dia tiap hari itu Bapak ke makam orang tuanya, posting, ya kan. Jadi disebarnya di media sosial seolah-olah dialah anak yang betul gitu kan. Ya kan? Dia nangis, dia meraung-raung. Ya, karena apa? Selama hidup mamanya ini disia-siakannya, dipermalukannya. Ya, dia tidak pernah menjaga nama baik orang tua, dirusaknya. Nah, ini kemudian dia penyesalan. Nah, mudah-mudahan tuh anak bertobat, ya. Mudah-mudahan bertobat. Ya. Ada banyak lagi, ada anak laki-laki yang memukul ayahnya, bahkan kita lihat di berita-berita membunuh. Wah, itu bahaya, ya. Itu ngeri. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan diberikan Tuhan kepada kita, ya, untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena akan tiba waktunya kesempatan itu tidak ada. Dan kalau kesempatan itu sudah tidak ada, nyesal kemudian tiada guna, begitulah kata pepatah. Ya, jadi selama kita hidup, pergunakanlah waktu, jangan sia-siakan, ya. Jangan sia-siakan. Yang penting selama kita hidup ini adalah kesempatan untuk berkarya. Jangan selama hidup jadi pemalas. Ada ini kisah nyata di depan mata saya. Kerjanya merono merene, merene merono, mangan turu, mangan turu, merono merene. Itu aja kerjanya, dari lajang sampai punya cucu. Mulai punya anak 1 sampai punya cucu, itu aja kerjanya. Dia duduk dari kedai yang satu ke kedai yang satu, ke kedai yang satu. Nggak ada karyanya. Nggak ada karyanya. Nah, ini orang, waduh. Ya, kesempatan untuk berkarya selagi kita sehat. Dan kalau udah tua, udah batu-batu, waduh, ini. Nah, bagi adik-adik muda, anak-anak muda, masa muda itu adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mempersiapkan di hari tua, untuk persiapan masa depan di hari tua. Ya, jangan masa muda kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Jangan narkoba lah, pergaulan bebas lah, ya, sehingga masa tua kita banting tulang. Nah, saya ada melihat itu, ada banyak orang tua, ya, masa tuanya dia masih ngojek masa tuanya. Nah, saya kira ini masa mudanya dia kurang berkarya atau kurang dipergunakannya masa mudanya. Dan sebaliknya, ada saya lihat di tempat-tempat wisata, ya, di Danau Toba, di Bali, di mana gitu, ada orang tua suami istri enjoy masa tuanya, mereka nikmati. Mereka jalan ke Danau Toba, mereka jalan ke Bali, jalan ke luar negeri, ya, bahkan jalan ke tanah suci, ya. Saya lihat orang tua ini mantap ini. Berarti dia di masa mudanya kerja keras sehingga dia menikmati hari tuanya. Nah, jadi kalau ada yang hari tuanya susah, berarti masa mudanya dia nggak pergunakan dengan baik.
Masa muda itu adalah waktu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita yang muda-muda untuk berkarya, mempersiapkan segala sesuatu sehingga di masa tua ya kita tinggal menikmati masa tua. Ya, itu dia. Nah, kemudian adik-adik muda, kalau ketika dikasih waktu untuk belajar, ada kesempatan untuk mengenyam bangku pendidikan, jangan sia-siakan. Jangan malas belajar. Jangan nanti setelah ke depan orang tua tidak ada yang menyekolahkan baru kau menyesal. Aduh, kalau tahu dulu kayak gini, aku disuruh sekolah, aku pasti sekolah. Wah, jangan seperti itu ya. Jadi ketika ada kesempatan dalam hidup ini, jangan sia-siakan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Nah, di atas semua kesempatan itu ada satu kesempatan ya yang kekal, yang bernilai kekal, yaitu kesempatan untuk hidup di kekalan. Ya, karenanya dalam hidup ini adalah kesempatan kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hidup di bumi ini adalah kesempatan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, sehingga apa? Sehingga kita bisa masuk surga. Ya, hidup ini adalah kesempatan kita untuk belajar berperilaku seperti perilaku surga. Ya, jadi bumi ini tempat latihan. Latihan apa? Latihan bagaimana nanti cara hidup di surga. Hanya orang-orang yang mengerti pola dan cara hidup surgalah yang akan masuk surga. Nah, mabuk-mabukan itu bukan pola hidup surga. Ya, korupsi, begal apa semua itu bukan pola hidup surga. Ya, pola hidup surga itu ya memuji Tuhan, hidupnya hidup yang mempermuliakan Tuhan. Ya, menyembah Tuhan, ya. Jadi di bumi ini kesempatan kita untuk latihan bagaimana cara hidup di kerajaan surga. Ya, di kerajaan surga itu hati bersih, ya, hati tulus, taat. Nah, itulah yang kita latih di bumi ini, sehingga ketika sudah waktunya Tuhan anggap kita selesai latihan, maka Tuhan akan panggil kita dan masuk ke dalam kekekalan, yaitu ke kerajaan surga. Ya, jadi nggak ada pola hidup di surga itu semau gue, nggak ada. Semua ada aturan, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karenanya kesempatan yang ada diberikan ini jangan kita sia-siakan. Ya, beribadahlah, hiduplah beribadah kepada Tuhan. Ya, rajinlah beribadah. Kalau kita sudah berkeluarga, ajak suami, istri, anak-anak kita beribadah di rumah. Ya, ibadah itu bukan hanya sebatas di rumah ibadah di gereja, tidak. Ibadah itu di rumah. Ya, mezbah yang pertama dalam setiap keluarga Kristen itu adalah rumah kita, keluarga kita. Ya, ajak semua doa pagi, doa malam, ya, doa sebelum pergi kerja, ya, doa setelah pulang kerja, doa sebelum makan. Pokoknya harus sesuai polanya dengan firman Tuhan. Karenanya dalam hidup ini jangan sia-siakan. Ya, ketika Tuhan berikan kita jabatan, pangkat, jangan sia-siakan. Pergunakanlah pangkat jabatan itu mempermuliakan Tuhan. Jangan gunakan pangkat dan jabatan itu untuk menindas orang atau memeras orang. Ya, jangan. Tapi pergunakanlah pangkat, jabatan, baju dinas itu ya untuk kemuliaan nama Tuhan, pengabdian. Nah, itu baru keren. Ya, kalau ada pejabat orientasinya pengabdian, keren Pak, keren Bu. Tapi kalau ada pejabat orientasinya hanya ya hal-hal dunia ini, hawa nafsu segala macam, pangkat jabatan, pamer, sombong, ya, pijak sana pijak sini, sikut sana sikut sini, waduh, kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan. Ya, kalaupun Tuhan berikan pangkat jabatan, itu kesempatan Tuhan berikan pada kita untuk pengabdian. Itu baru keren. Ya, semua orang Kristen dikasih kesempatan Tuhan supaya jadi saksi. Ya, melalui kehidupan kita, melalui tutur kata kita, melalui tindak tanduk kita, ya,
banyak orang yang mempermuliakan Tuhan. Nah, jadi hidup kita ini kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Ya, jangan jadi batu sandungan. Ya, jangan jadi troublemaker. Ya, jangan. Tapi jadilah pencari jalan keluar. Jangan jadi pembuat onar, tapi jadilah pembawa damai. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ketika ada kesempatan untuk jadi pendamai, kita jadi pendamai. Ya, jangan kita menjadi orang yang mancing di air yang keruh. Itu tidak baik. Ya, pokoknya segala sesuatu yang bernilai kekal, yang bernilai kebenaran, ya, kerjakanlah itu. Kerjakanlah itu. Karena akan tiba waktunya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan itu diambil dari kita. Ya, selagi hidup, selagi sehat, mari kita berkarya, mari kita hidup menjadi contoh, menjadi teladan, ya, bagi keluarga, bagi sesama, terlebih-lebih bagi pekerjaan Tuhan. Demikian pelajaran kehidupan kali ini. Saya berdoa bagi semua para pejuang kehidupan dimanapun berada, tetap optimis, yakin dan percaya, ya, Immanuel, Allah menyertai kita. Apapun yang tangan kita kerjakan, asal nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya, pasti diberkati Tuhan. Dan ingat, barang apa saja yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikian. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.